dana desa ini sangat luar biasa ya. Pengaruh dana desa ini sangat besar ya, termasuk ke pilkades ya. Sekarang kalau kita lihat pilkades lebih kadang-kadang ngalahin pilkades ya. Pilkades ini bisa nanti calonnya ada sampai 8 orang ini. Ya akhirnya di Permendagri ada aturan itu yang 5 calon ke atas ada seleksinya lagi. Ini saking seksinya dana desa. Apalagi yang belum pernah berkecimpung di pemerintahan desa yang ujuk-ujuk mau mencalon semua, banyak juga itu yang masuk. Ya karena tidak memahami barangkali, hanya karena melihat angka yang begitu besar. Beda dulu kalau pilkades zaman dulu kadang untuk mencari 2 orang juga sulit. Kadang harus dibuat bonekanya supaya memenuhi syarat minimal 2. Bahkan kalau dulu mereka kampanye hanya pakai, kalau dulu katanya kertas gadong ditempel di warung-warung, di warung tua atau di mana-mana. Pilih saya, gambar padi, jengkol, petin, apa gambarnya. Seperti itu dulu, ditempel di dinding. Kalau sekarang baliho melebihi besarnya baliho presiden sekarang. Ya, dibuat di situ gambar orang tuanya, mertua, namboru, tulangnya semua lengkap untuk mendukung pilkades. Begitu keadaan saat ini. Kadang kosnya sangat besar. Jadi bagaimana pengembaliannya itulah banyak yang terjerat kadang ke masalah hukum. Bapak Ibu sekalian, ini dana desa di Deli Serdang. Dari 380 desa, hampir 1 miliar per desa kalau dirata-ratakan. Kalau dirata-ratakan hampir 1 miliar ini. Tahun 2025 373 miliar. Desa kita 380 miliar, hampir 1 miliar per desa. Ya, jadi kalau untuk kegiatan dana desa sangat luar biasa pelaksananya di Deli Serdang. Next. Nah, yang bisa saya tampilkan, ATM ini lagi proses. Kenapa nggak bisa tampil jumlahnya ATM itu? Karena memang di Yospam itu gelondongan. Jadi harus satu-satu itu per desa. Ya nanti bisa lah contohnya bisa saya lihat, saya tampilkan. Tapi kalau untuk ini stunting kelihatan. Ya, stunting itu kelihatan. Bayangkan untuk 2025 dana stunting itu hampir 50 miliar. Prioritas dana desa 2025 di situ sudah ditentukan persentasenya. Misalnya BLT minimal 12% untuk ekstrim, ketahanan pangan minimal 20%. Stunting ini tidak ada persentase. Tapi Pemkab Deli Serdang pimpinannya begitu komik dalam hal stunting. Tidak ada persentase, tapi dana dari dana desa untuk stunting 50 miliar. Berapa persen itu ya? Dari 373 miliar. Lebih Pak? Ya, lebih kurang seperti itu. Artinya apa? Begitu komiknya pemerintah Deli Serdang. Tidak ada persentase, tapi dana stuntingnya lebih dari 10% untuk stunting, 50 miliar. Ya, mungkin karena Bapak Bupati kami juga dari kesehatan, dokter. Tapi sebelumnya pun, Bupati sebelumnya lebih 10% untuk stunting setiap tahunnya. Walaupun dalam prioritas dana desa itu tidak ada persentase. Yang ada persentase setiap tahun itu hanya ketapang dan BLT. Kalau di stunting tidak ada. Nah itu ketahanan pangan 85 miliar. Yaitu kalau itu dari ditentukan oleh pusat, oleh Kemendes minimal 20%. Jadi angkanya di 85%, di 85 miliar. Perubahan iklim itu termasuk dalam bencana apa semua. Lanjut. Nggak begitu kelihatan. Ya inilah ATM sebagian ya. Ini masih sebagian untuk 2024. Hampir setengah M yang kami tampilkan saat ini. Termasuklah di dalamnya insentif kader-kader kita, termasuk memberikan makanan tambahan. Lanjut. Nah ini juga yang TB yang masih bisa direkap itu hampir 150 juta. Ini hanya beberapa desa. Hanya beberapa desa tampilannya, di belum seluruh desa atau kecamatan yang menampung dana dari dana desa. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, kenapa itu terjadi? Ini dari kesehatan yang mungkin kita juga ketemu di sini. Saat ini bulan Juli sampai September adalah pelaksanaan penyusunan RKPDes sesuai dengan Permendes. Bulan Juli sampai September penyusunan RKPDes 2026. Disinilah sebenarnya waktunya yang pas. Maunya kita itu apa ke desa? Harus ada intervensi kadang ini kalau ke desa. Kadang kalau kita sampaikan itu nggak kepikir mereka ke situ. Apa maunya mereka saja. Ya, tapi kalau hal seperti ini tepat sebenarnya waktunya sangat tepat. Bulan Juli sampai September pelaksanaan pembuatan RKPDes 2026. Disinilah seharusnya kita
dinas kesehatan atau OPD terkait maunya kita itu apa sebenarnya dalam hal ini. Kita masuk ke situ. Tahun-tahun sebelumnya masalah stunting kita juga kerjasama yang baik dengan dinas kesehatan, termasuk itu Ibu Putu, Ibu siapa Ketua Ibu Lisna. Mereka datang ke PMD, Bu Anita tolonglah dari dana desa karena dana kami nggak ada. Untuk apa? Antropometri. Supaya jangan ada lagi anak-anak kita diukur pakai meteran tukang jahit. Harus ada alatnya, tuh ada dana kita. Saya beberapa kali sampaikan kepala desa, jangan plesetkan dana desa. Itu dana desa, bukan dana kepala desa. Jangan ditambah-tambah, dana desa. Udah ada uangnya, udah ada dananya. Berinovasi pun kita nggak bisa, saya bilang bodoh aja dan semua. Kecuali dananya itu udah dana kepala desa, bingung lah. Ini kan dari dana desa, sehingga pada saat dinas kesehatan koordinasi dengan kami, semua posyandu 1.700 sekian ya, dinas kesehatan posyandu semua sudah punya alat antropometri. Bukan hanya itu aja, bukan hanya pengadaan alat aja, dilatih peningkatan kapasitas kader posyandu untuk mengukur dan mengukur panjang tinggi balita. Karena apa? Beda 0, sekian aja ya bisa anak orang jadi stunting semua. Jangan suruh saya mengukur, bersalahan semua. Karena nggak bidang saya dan saya tidak dilatih untuk itu. Makanya kader dibeli alatnya dari mana? Dana desa. Dilatih mereka dari mana? Dari dana desa. Harus kita sampaikan itu ke kepala desa. Kalau nggak ada kita sampaikan, entah apa semua rencana yang mereka buat. Jadi di Deli Serdang tidak bisa cair dana desa sebelum RKPDS yang kami lihat selesai. Karena sebelum-sebelumnya itu ada kepala desa. Lihatlah kan, RKPDS pun nggak ada dana desa cair. Bangga pula dia itu. Padahal aturan sudah menetapkan harus ada RKPDS. Ya RKPDS penjabaran dari RPJMDes. Ya jadi memang benar Bapak Ibu, dalam hal SDM harus kita memang ikut intervensi campur tangan kita. Setiap tahun, setiap saat, belum lagi perangkat yang berganti. Baru terpilih di kepala desa, semua diganti perangkatnya. Setelah diganti semua perangkatnya pun bingung ngerjakan apa. Apalagi siswa desa itu bukan sembarang orang desa yang bisa buat itu. Kami aja sudah mati-matian bagaimana melatih bendahara desa atau kaum keuangan bagaimana melaksanakan siswa desa. Ini nggak digantinya semua, akhirnya dia bingung sendiri. Ya kan, ini fenomena yang nyata di desa. Ya ini ada kaitannya dengan ATM, sehingga maksud saya nanti ini bulan-bulan yang pas ini dari Ibu Dinas Kesehatan, dari Bapeda, bahwasanya saat ini kita perlu juga memperhatikan apa maunya kita dalam hal ATM ini. Sehingga dalam perencanaan itu nanti udah ada dalam musrenbangdes ini dibuat, karena nggak bisa ujuk-ujuk di tengah jalan muncul nanti apa yang mau kita inginkan, nggak bisa kan? Nah dalam hal ini kita harus tampil dari kabupaten bagaimana memberikan pemahaman kepada desa. Misalnya di desa khususnya adalah puskesmas, bisa diskusi dengan kepala desa. Kondisi saat ini di desamu sekian yang kena TB, yang harus dilakukan ini dananya sekian. Disampaikan ke desa sehingga pada saat musdes itu disampaikan kepala desa melalui forum musyawarah itu. Karena tanpa musdes kepala desa tidak bisa memutuskan. Ya, jadi harapan kita nanti khusus Deli Serdang untuk 2026 bisa lebih lebih ada anggaran untuk ini. Dan juga sasarannya harapan kita anak sekolah itulah ya luar biasa, ini anak SMP, SMA itulah kader-kader generasi penerus kita lah. Jangan hancur semua, kan kita nggak mungkin selamanya di sini sampai berapa puluh tahun, ada pengganti kita. Ya kalau di desa tidak memperhatikan mereka ini ya gawat, dana besar masa tidak tersentuh kepada anak-anak kita generasi penerus. Ini orang tua kita yang sehat-sehat seperti ini ya, nggak tahu kita nanti gimana anak-anak itu kalau tidak kita perhatikan. Ini luar biasa, orang tua saya dari kemarin saya sangat luar biasa. Mungkin teman-teman beliau ini sekarang lagi minum kopi di warung, lagi menikmati masa ini mereka sampai datang ke sini ke Parapat. Bagaimana pentingnya generasi penerus pengganti bapak-bapak ini. Ya kan, jadi kalau kita dari dana desa ini saya bilang berkali-kali dana desa ini tolong, ya bukan dana kepala desa. Jadi memang harus benar-benar kita masuk ke dalamnya intervensi ya, intervensi positif. Bagaimana pelaksanaan dana desa itu tepat sasaran. Lanjut. Nah inilah beberapa kegiatan yang dilakukan di desa ya, ini mungkin secara umum aja. Lanjut. Nah ini yang kami lakukan di Deli Serdang. Ya dana-dana itu tadi untuk melakukan ini. Ada kampanye dan promosi perilaku hidup bersih sehat, pencegahan penyakit, pemberian bantuan makanan tambahan, kegiatan penanggulangan penyakit menular. Sekian dan terima kasih.
Nah, memang ini harus dilakukan. Kadang ini juga kucing-kucingan Bapak Ibu sekalian. Ini aturan. Harus ada dibuat baliho, papan infografis. Kadang ada kepala desa yang tidak mau membuat papan infografis. Apa takut kalian? Saya bilang takut yang mungkin dibaca orang itu. Ya biar aja dibaca daripada Bapak capek menghadapi LSM wartawan setiap hari mempertanyakan kemana dana desa, kemana dana desa. Buat aja papan infografis. Baca di sana. Mau diapain dana desa itu lengkap. Tapi ya memang nggak pula buat kemana. Tapi misalnya pembangunan itu secara menyeluruh ada semua di situ. Jadi nggak perlu capek-capek menjawab mereka, saya bilang. Karena kucing-kucingan ini nggak mau. Jadi saya kalau ke lapangan mana papan infografisnya udah rusak bu, dibuat orang gila. Ternyata ODGJ juga bisa baca dana desa, saya bilang. Karena takut mereka diinginkan. Kadang dibuat di tempat tersembunyi, itu apa juga dibuat itu ya. Nah lanjut. Ya ini yang saya sampaikan tadi. Ini kami sampaikan ke desa. Tapi walaupun kami sampaikan ke desa, memang kita teman-teman dari dinas kesehatan, dari OPD terkait ya memang ada sedikit inilah agak rajin kita ke desa menyampaikan itu kepada mereka. Walaupun di desa kami sampaikan ini, mereka wajib koordinasi dengan pihak kesehatan. Itu kami sampaikan terus. Tapi kadang itulah kepala desa mungkin saking banyaknya mungkin yang dipikirkan kadang lupa terhadap program kita ini. Lanjut. Ini contoh-contoh ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jangan kita lewatkan dana desa itu kepada hal-hal yang tidak pas. Ya kadang mereka mungkin bingung. Bisa saja yang penting habis anggaran ini, itu tidak benar. Padahal dananya sangat besar. Padahal Bapak kemarin dari organisasi apa Bapak kemarin itu? Bayangkan hanya 25 juta, 20 juta sampai seperti itu ya kan? Kecil lah sebenarnya, sangat kecil. Seberapa itu? Lebih dari itu bisa dibuat. Bayangkan dana desa 50 miliar. Dia diserang. Hampir 10% lebih setiap tahunnya. Seberapa lah? Harus kita sisihkan juga untuk ATM ini. Harus. Nah, jadi terima kasih lah pertemuan. Saya baru sekali ketemu ini. Karena kebetulan saya sebenarnya Kadip PPKM, tapi dipercaya juga sebagai PLT Kadip Pemdes. Sehingga saya kemarin, saya bilang saya mau tahu juga pertemuan ini. Sehingga baru pertama kali saya mengikuti ini. Dan memang pertemuan ini sangat-sangat baik. Kalau tidak ada kita ini, tidak ada orang tua, tidak ada yang memikirkan masalah ini, siapa lagi? Nggak ada lagi. Ya saya enak berbicara di sini sebenarnya karena ada dana itu. Kalau sempat nggak ada dana juga ngomong apa, ngoceh aja lah kalian situ katanya. Tapi ada dana desa, tinggal mengarahkan saja. Yang sebagian lah, tolonglah pikirkan generasi ini untuk itu. Sasaran saya sangat luar biasa sebenarnya anak sekolah itu. Ini kita pencegahannya itu di anak sekolah. Ya kita masukilah ya SMP SMA itu kita masuki luar biasa sekarang kehidupan anak-anak kita luar biasa. Karena apa? Karena Android itu, gadget itu luar biasa. Beberapa kali saya lihat peristiwa kejahatan juga. Kenapa dia memperkosa temannya sendiri rame-rame karena baru selesai nonton video porno. Dari mana? Dari gadget. Ini luar biasa. Jadi marilah sama-sama kita di mana bagian tugas kita bisa mengambil peran lah di situ, biar bermakna lah kita ada di situ. Kalau saya di desa mungkin yang paling cerewet itu, tapi terserah dia. Yang penting yang kita sampaikan itu adalah untuk yang baik. Sampai saya sampaikan di desa itu tolonglah buat sarana olahraga yang memungkinkan dari dana desa itu yang bisa sebentar waktu mereka lupa terhadap hal-hal ya seperti gadget itu. Apa salahnya dibuat bulu tangkis, badminton, tenis meja yang tidak memakan banyak tempat tapi dananya ada dari dana desa. Tapi nggak usah kalian mikir buat lapangan golf, saya bilang nggak urusan gitu karena banyak anggarannya. Tapi kalau dana-dana untuk itu, apa salahnya setiap malam ramai mereka berolahraga? Karena di Deli Serdang sekarang fenomenanya di Deli Serdang yang di rumah kami itu setiap sore ramai orang olahraga. Ya saya memikirkan di desa juga dibuat seperti itu. Bagaimana khususnya generasi penerus ini mencintai olahraga sehingga lupa gadgetnya, lupa rokoknya, lupa narkobanya, lupa pergaulan bebasnya. Ya ini orang tua ini sekarang kan banyak yang sudah menyerah menghadapi anak-anak sehingga masuklah ke barak KDM. Mamanya bandel jadi anaknya bilang, Pak masukkan mama saya ke barak. Sanggup gantian. Saking memang itu kenyataan. Banyak orang tua sudah frustasi menghadapi anaknya. Apalagi kalau sudah kena narkoba. Gas mamanya yang 3 kilo itu bisa dijual. Lama-lama kepala bapak mamanya pun dijual. Ya kalau udah kena narkoba, nggak ada lagi lurus ini. Udah bengkok semua. Nah harapan kita di desa itu, ya dari dana yang ada itu, sama seperti kata itu dari panitia tadi, bahwa ini donor itu sementara ini. Sementara, masa udah berapa tahun selesai donor, nggak ada hasilnya
nanti. Ya harus ada kita lah yang meneruskan itu. Saya bilang ke kepala desa, mumpung ada dana desa, kita nggak tahu sampai kapan ada dana desa yang cukup besar. Kalau dana dari APBD, dari mana dibuat itu 373 miliar? Bukan sedikit itu. Hampir 1 miliar per desa, masa nggak bisa berinovasi? Ya, nggak usah ngarang-ngarang kegiatan kalian saja. Fokus lah, fokus. Sehingga pada saat dana desa itu tidak ada lagi, ya kita sudah ada hal-hal yang bisa meneruskan itu. Di Indonesia beberapa, Bali kalau nggak salah kemarin ada beberapa desa menolak dana desa bahkan. Kenapa BUMDes mereka berhasil? Nggak ada BUMDes pun dari wisata mereka berhasil, nggak mengharap. Kenapa? Kalau dana desa ini bertanggung jawabannya yang banyak kali memang. Entah rangkap 9, rangkap 15 itu nggak tahu. Tapi kita bersyukur ada itu, biarlah tanggung jawabannya rangkap berapa. Karena dananya cukup besar, karena kita mengharapkan itu. Nah jadi inilah beberapa hal yang kami sampaikan ke desa, motivasi yang kami sampaikan desa di Deli Serdang, sehingga mereka juga perhatian kepada generasi penerus bagaimana pengganti mereka harus lebih sehat, lebih tangguh dari kepala desa sekarang. Saya sampaikan, kan nggak mau lihat kepala desa stunting saja. Coba kalau kepala desa stunting di tokoh-tokoh di masyarakat ya kan harus lebih sehat dan kepala desa sekarang lebih tangguh, ya harus lebih jago. Jadi disitulah peran kita. Ada dana dari dana desa itu kami intervensi, ya supaya sebagian dana itu untuk ini, ya untuk stuntingnya kah, untuk ATM-nya kah. Nanti untuk ATM mungkin harus lebih greget lagi, karena saya sudah lihat langsung, hadir langsung bagaimana keberadaan ATM itu. Dan di perencanaan ini kebetulan bagian saya juga, yang bulan 7 sampai bulan 9 mereka musrenbang dan musdes itu untuk RKPDes 2026. Ya harapan kita nanti bisalah semakin donor habis, mudah-mudahan ATM ini pun habis lah, sehingga kita tinggal pencegahannya. Sementara demikian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesawat batik di angkasa. Bu Anita cantik, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Oke Bapak Ibu, kita nanti akan melanjutkan dengan praktik baik dari kabupaten kota lain, tapi sekedar informasi. Sepertinya ada yang terlewat. Salah satu teman kita ada yang berulang tahun sepertinya. Walau sedikit terlambat, tapi kami berharap dan kita berdoa semoga teman kita nanti sesi diskusi.
Jadi tidak melulu Medan, Deli Serdang, Langkat, sama Binjai. Jadi kita sebentar sambil mendengarkan paparan, nanti kita akan duduk bersama dulu, tidak ada perbedaan. Jadi nanti kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 meja ya, atau 5, 6, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya Bapak Ibu ya. Yang nanti 1 membuat kelompok 1, 2 kelompok 2. Dari Bapak? Tidak Pak, tidak boleh. Ketua 1, 2, 3, Pak, 4, 5, Kak Edi? Oke, yang menyebutkan nomornya ingat ya? Masih ingat? Yang kelompok 1 di sini. 1. Oh, di sini. Yang kelompok 2 di sini. 3 di sana Bapak. Ya. Jadi ketua kelasnya ada masing-masing Pak. Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih ingat ya? 4 boleh. 2, 3, 4, 5, 6. 3. Sini Pak. Saling berkenal-kenalan ya Bapak Ibu ya. Nanti yang dari Langkat kasih Binjai nanti kasih rambutan. Meja 4 gimana? 4 situ Pak. Udah langsung kita sekarang baru ngobrol. Oke, baik Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari Medan dulu atau Langkat dulu ini? Medan atau Langkat? Pak Bu Kocup? Oh, Pak Is saja? Pak Is boleh. Berikut adalah paparan dari Bapelitbang Kabupaten Langkat, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Langkat dalam mengakomodir lintas sektor, khususnya OPD non-dinkes untuk berkontribusi terhadap pendanaan tuberkulosis malaria. Berikut akan disampaikan atau disajikan oleh Pak Isropan, Kepala Bidang PPM Bapelitbang Kabupaten Langkat. Kepada Pak Isropan kami persilakan, waktu dan kesempatan hanya 15 menit Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat hidayah dan karunia-Nya kita diberi kesehatan, kesempatan dalam rangka pertemuan ketujuh teknis integrasi ATM, AIDS, tuberkulosis dan malaria dalam pedoman perencanaan operasi Sumatera Utara yang kita adakan di Hotel Niagara Parapat.
Yang kami hormati di sini ada Bapak Sawi selaku program manajer Pak ya dari Adikes. Yang kami hormati dan kami banggakan ada Bapak kami nih, Bapak Ansurullah. Pak izin Pak, beliau adalah kepala Bapeda Pak, dulunya di Langkat, cukup lama beliau dan beliau memimpin saya Pak sampai sekarang ini. Selamat datang Pak Ansurullah. Kemudian Pak Tantawi dari Ketua Basnas Langkat, kemudian Basnas Bijil. Ya, kemudian dari peserta dari kabupaten kota termasuk dalam pertemuan ini ada dari Deli Serdang, dari Medan, dari BJ dan kami dari Dinkes ada nih, ada Dr. Jul, Bang Ahmad, dan ada beberapa rekan kami dari Bapeda. Kemudian kami memberi apresiasi kepada Dinkes yang telah melaksanakan program ini, kegiatan ini, sehingga kami dari Langkat merasa sangat ini menjadi perhatian, terutama dalam hal penanggulangan TB di tempat kami, TBC. Baiklah, kami memulaikan paparan kami tentang baik Dukcapil dalam pencegahan dan pengendalian tuberkulosis di Kabupaten Langkat. Jadi sebenarnya sudah kami sampaikan kepada Ibu ini yang layak ini adalah dinas Dukcapilnya Bu. Mengingat kalau kami kan koordinasi semua OPD ini terkait dengan ATM. Istilahnya nih Pak Ansarullah, sapinya itu apa, dagingnya itu sapinya itu sapi, yang punya nama orang tua kan Pak. Yang punya nama itu Bapak Dan. Jadi mohon maaf nanti kalau ada mungkin kekurangan kami dalam penyampaian. Baiklah, selanjutnya next. Nah, di sini sebelum kita menyampaikan peran aktif dari Dukcapil adalah program kebijakan pemerintah terhadap TB ya, tuberkulosis ini. Dari asas-asasnya Pak Presiden Prabowo dan Gibran, kita melirik dari misi keempat, yaitu meningkatkan pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi, olahraga, gender dan sebagainya. Kenapa TB merupakan jadi permasalahan penting? Karena dalam hal derajat kualitas kesehatan Pak, pemerintah Prabowo ini ingin menurunkan kasus TB 65%, eliminasinya menjadi 388 kasus per 100.000 penduduk sampai kepada 2029 nanti akhir masa jabatan beliau. Kemudian kita juga akan menuju eliminasi TB 2030. Maka ada program Pak Prabowo terhadap TB ini, yaitu program kedua, program hasil cepat terbaik, yaitu menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, kemudian menuntaskan kasus TB yang tadi yang saya sampaikan 65.000 kasus, 65 kasus diturunkan sampai pada 2029. Next. Nah, kami dalam proses untuk 2025 ini akan menyusun RPJMD Kabupaten Langkat 2025-2029. Kami berharap nanti kemarin sudah paripurna, tinggal fasilitasi Pak Ansarullah di Gubernur, dan insya Allah mungkin sebelum 20 Agustus RPJMD kami akan ditetapkan melalui Perda peraturan daerah. Namun kami menyampaikan dulu draft terakhir kami tentang RPJMD, di mana misi Pak Bupati kami, Wakil Bupati adalah menuju Langkat maju, sehat, sejahtera, religius dan berkelanjutan. Berkaitan dengan TB adalah sehat, mewujudkan instansi sumber daya manusia Kabupaten Langkat, yaitu visinya sehat, mewujudkan instansi sumber daya manusia Kabupaten Langkat yang berkualitas, terhindar dari harapan dan produktif. Kami berharap TBC ini tidak menjadi penghalang nanti bagi masyarakat yang menuju sehat, produktif dan bersumber daya manusia. Kenapa?
akibat TBC ini penghasilan kita merendah, kemudian pendidikan kita menurun, kemudian kurangnya aktivitas dari pasien TB terhadap mungkin masa malu atau diasingkan masyarakat, sehingga itu menyebabkan permasalahan. Dan di samping itu bagi kami TB ini kebanyakan banyak masyarakat miskin, ekonominya lemah, sehingga kosnya tinggi untuk penanganan atau penanggulangan TB, sehingga TB menjadi prioritas kami nanti di Kabupaten Langkat, terutama dalam penyampaian indikator makro. Ada nanti saya sampaikan 2 indikator makro dari RPJMD selain daripada 4-5 RPJMD indikator lainnya. Mungkin semua dari Serdang, Medan dan sebagainya sudah mengetahui bahwasanya TBC ini ada indikatornya. Jadi tidak serta-merta nanti semua kegiatan itu turunnya dari langit. Ada dokumen perencanaannya. RPJMD sudah menaunginya, maka Resa Pendidikan sudah cross-cuttingnya Bapak Ibu, beberapa OPD, termasuk nanti sampaikan Dukcapil sudah membuat tentang kegiatan TBC ini. Jadi tidak hanya Bapeda aja, tidak hanya Dinkes saja yang membuat penanggulangan TB. Nanti semua OPD di dalamnya, termasuk nanti selanjutnya next. Nah, di saat ini ada 7 misi yang harus kami sampaikan. Kemarin itu ada 10 misi, tapi akibat dari beberapa masukan dan saran daripada DPR dan sebagainya, stakeholder dari 10 misi Pak Bupati menjadi 7. Mungkin ada di harmonisasi dan gabungan. Dan misi untuk TB ini terkait dengan misi ketiga, kehidupan sejahtera dengan mengikuti pembangunan sarana prasarana kesehatan, pengentasan stunting, ILP, dan penurunan angka kematian ibu bayi dan lahir. Kami berharap adanya pemenuhan sarana prasarana kesehatan. Tadi saya bincang-bincang sama Dr. Jul terkait dengan prasarana TB ini. Kami punya permasalahan screening TB. Nanti mungkin bisa Dinkes, cukup mahal ya dok ya, ada dokter tadi. Screening mobile screening itu hanya di Medan. Yang orang Medan dah enak nih. Ada yang punya itu. Dari Serdang mau beli nih, tinggal angkat yang belum. Harganya cukup kecil sebenarnya, 2M. Mungkin Bapak Tantowi dari Basnas bisa bantu ini. 2 miliar ya Bapak Ibu. Itulah kami lakukan. Kemudian nanti kami punya ILP integrasi layanan primer. Kami berharap layanan primer kesehatan kepada masyarakat sampai kepada puskesmas membantu. Jadi sarana-sarana sekarang lagi dipenuhi, pelayanan kesehatan lagi dilengkapi, tenaga kesehatan lagi dicukupi untuk di pustu, termasuk dokter-dokternya nanti. Jadi tidak hanya di tingkat kesehatan. Kami upayakan itu, nanti mohon bimbingan Pak Asarul lah untuk gimana Langkat, karena beliau ini pakarnya di Langkat. Next. Nah ini next. Start lagi. Next. Nah, ada 7 program PHCT-nya Pak Bupati, tapi kami mengambil satu aja untuk kesehatan, yaitu pengobatan gratis sehat Langkatku. Maksudnya begini, pemberian gratis ini adalah pelayanan jaminan kesehatan. Kami ini tadi ada rapat di kantor gubernur bagi kabupaten kota yang memenuhi UHC. Jadi maksudnya UHC ini semua masyarakat ataupun warga untuk jaminan kesehatannya gratis pembayarannya. Seperti yang dilakukan Medan, alhamdulillah Langkat mungkin tahun ini seperti itu juga. Dengan menunjukkan KTP bisa berobat gratis gitu. Kami berharap nanti ada dukungan dari Dinkes, ya kita alokasikan dana nanti untuk ini. Namun ada yang menjadi permasalahan daripada PBI-nya itu ya, kelas 3 ya mungkin ya. Kelas 3 mandiri. Kami terutang 80 miliar itu. Ini harus dibayarkan. Masyarakat kelas 3 ini Pak yang mandiri terutang nih Pak. Nah, bagaimana cara 85 miliar ini bisa kita masukkan ke APBD supaya nanti masyarakat semua yang kelas 3 ini yang masih mandiri dapat terpenuhi.
nanti kami mungkin ada saran gitu, karena upaya dari Pak Bobi juga Sumatera Utara ini semua UAC. Ada 13 mungkin yang belum UAC, provinsi, kabupaten, kota, termasuk kami. Kami masih kondisi 95%, sementara UAC adalah 98%. Artinya pelayanan kesehatan secara gratis, baik pengobatan, pelayanan, pemeriksaan kesehatan gratis dibiayai oleh kabupaten, kota, atau negara. Kemudian di sini ada pembiayaan kami dari pada APBD yang tadi saya sampaikan. Kemudian ada CSR. CSR kami baru saja buat perda tentang CSR itu, yaitu peran daripada perusahaan, BUMD, BUMN terkait dengan semua aspek, termasuk aspek kesehatan. Tapi spesifik kami belum mendapatkannya. Namun kami masih beberapa aspek seperti kemiskinan sudah kami lakukan, untuk disabilitas juga, dan infrastruktur juga. Kemarin ada bantuan juga dari Bank Sumut terkait stunting kemarin. Kemudian dari Pertamina. Mungkin ada Bu ya kemarin ya dari Pertamina ya. Sehingga kami dapat penghargaan untuk di Langkat, Pertamina di Langkat, Pak Ansarullah, kawan semua. Kemudian di sini juga pelayanan kesehatan melalui puskesmas. Jadi Bapak Ibu, sekarang puskesmas sedang digiat-giatnya untuk melakukan pelayanan pemeriksaan secara gratis. Jadi serta-merta kepada masyarakat nanti jangan takut lagi berobat, nanti takut bayar, tidak. Tapi khusus warga Langkat, yang masyarakat Langkat tidak dibebani biaya dalam pemeriksaan ataupun pengobatan, dan obat yang disediakan pun gratis. Kemudian pemberian insentif bagi tenaga kesehatan. Nah, ini juga yang terpencil, masih menjadi PR. Kami baru tahun 2004 hanya memberikan insentif kepada guru PAUD setiap bulannya 500.000 kepada guru PAUD baik yang swasta maupun kepada yang negeri. Kami pun rencananya memberi insentif untuk kader-kader kesehatan ataupun bidan-bidannya Pak Ahmad ya, upayakan, doakan aja. Jadi belum kita lakukan, ke depan kita lakukan. Kemudian percepatan pembangunan puskesmas sebagai bayan layanan unit daerah. Nah, ini pun sedang kami mau modifikasi sehingga seperti di Medan juga punya blut untuk puskesmasnya, kami juga akan berusaha juga. Next. Nah, ini ada penemuan daripada tidak terduga yang dimana targetnya belum tercapai. Capaiannya belum tercapai, masih sekitar 95% ya dari 100. Next. Nah, penemuan kasus TB juga begitu. Untuk 2021 sampai 2024 semakin meningkat kasus TB-nya. Bukan karena apa? Bukan karena kami semakin intensnya dinas kesehatan. Kemudian kami di sini dibantu oleh YMMA, Yayasan Mentari Rekayasa. Ya, apresiasi ya kepada YMMA yang membantu kami. Mereka melakukan pendampingan, mereka melakukan penemuan titik terduga, kontak erat, kemudian screening mereka lakukan di desa dan kelurahan. Dan YMMA ini bekerja sama dengan Pemkab Langkat melalui Dinas Kesehatan. Kami terima kasih kepada YMMA. Next. Ini saya nanti Pak Ahmad aja. Ini juga cakupan penemuan kasus resisten TB Risti Obat ada penurunan dari 2023 menjadi 2024. Kami berharap nanti yang ada di Langkat seperti Dinkes, Basnas dan kami untuk TB Risti Obat ini menjadi bumerang nih bagi kami Bapak Ibu. Kenapa? Karena pasien itu dia mungkin kurang kesadarannya, kurang informasinya melakukan untuk pengobatan. Makan obat itu susah gitu selama 6 bulan. Mungkin 1 hari bisa 12 tablet. Nah, itu enak ataupun kurang, bahwasanya itu dampaknya bagi mereka nanti sulit gitu
untuk sembuh, apalagi kalau selama 6 bulan. Sehingga kami masih berusaha untuk melakukan pendampingan, bahkan pemantauan bagi pasien untuk supaya makan obat. Next. Ini capaian tinggi kami, Pak. Nah, nanti saya bertanya sama Dr. Jul nih, beliau ahlinya TB, silakan. Cukup tinggi nih dokter penemuan kita dari 2021 sampai 86 nih. Ya, secara teknis nanti sampaikan Dr. Jul bagaimana kasus TB anak ini sangat besar, semakin meningkat. Next. Ini dia yang saya sampaikan tadi, bahwasanya target TB ada di dokumen penelitian kami, terutama di indikator 2, yaitu indikator cakupan penemuan dan kasus TB. Sampai sekarang ini kami hanya bisa menyampaikan dari 90%, target capainya 54%. Ini PR bagi kami. Kami akan berusaha dan berupaya nanti semakin meningkat kasus cakupan kami untuk penemuan dan pengobatan kasus TB. Kemudian indikator kedua adalah angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis. Ini juga masih rendah. Target kami setiap tahunnya 90%. Dari pasien-pasien yang telah diobati, ternyata masih banyak juga masyarakat kami yang belum makan obat tadi, belum memahami kesadaran untuk kesehatan, sehingga baru tercapai 67,50%. Next. Nah, ada keputusan Bupati nomor 43 di percepatan penanggulangan AIDS, tuberkulosis dan malaria. Itu yang disampaikan ke Mendag kita kemarin sama Ibu Eka dari Bapeda Kabupaten Langkat belum upload nih. Sebenarnya sudah ada nih Bu ini. Mungkin kealpaan kami belum mengupload sama RAD. Mungkin nanti dari Bapeda ada yang Bapeda kami akan membuat RAD bersama Dinkes, RAD Nasra TB ini. Dan pemenuhan untuk daripada kebijakan dan regulasi dapat terpenuhi sehingga angkat nanti langsung aja ya. Next. Nah, praktek peran untuk capil dalam pencegahan pengendalian tuberkulosis. Bapak Ibu, Kabupaten Langkat komit konsisten dengan penanganan TB. Kenapa? Langka merupakan urutan